Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Nurbani Soleha pada pertemuan kali ini akan menjelaskan materi tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tahukah kalian ada berapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu? Mari kita cari tahu. Sebelum memasuki cara menyelesaikan persamaan kuadrat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih persamaan kuadrat itu. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2, di mana bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c konstanta real dengan syarat a tidak sama dengan 0 dan x adalah variabel. Menyelesaikan persamaan kuadrat bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga adalah rumus kuadrat. Dengan cara memfaktorkan, prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran adalah jika a dikali b sama dengan 0, maka a sama dengan 0 atau b sama dengan 0. Untuk koefisien a sama dengan 1, bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi x ditambah x1 dikali x ditambah x2, di mana x1 ditambah x2 sama dengan b, dan x1 dikali x2 sama dengan c. Atau dengan kata lain, kita cari faktor c yang jika dijumlahkan sama dengan b, dan jika dikalikan hasilnya sama dengan c. Untuk koefisien a tidak sama dengan 1, yang pertama, cari faktor dari a dikali c. Misal, faktornya x1 dan x2. Sedemikian hingga x1 ditambah x2 sama dengan b, dan kemudian bx diubah menjadi x1 dikali x ditambah x2 dikali x. Lalu kelompokkan menurut faktor yang sama. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Sinta Hartina. Terima kasih kepada Nurbani Soleha telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Materinya adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Di sini ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk menyelesaikan dengan melengkapkan kuadrat, ada langkah-langkah yang harus dipenuhi. Langkah yang pertama adalah buatlah agar koefisien x kuadrat sama dengan 1. Langkah yang kedua adalah pindahkan semua konstanta ke ruas kanan. Langkah yang ketiga adalah tambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien x lalu dikuadratkan. Dan langkah yang keempat adalah ruas kiri merupakan bentuk kuadrat sempurna. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya adalah x kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan 0. Kita lihat koefisien x kuadratnya ini sudah sama dengan 1, berarti sudah melengkapi langkah yang pertama. Lalu kita pindah ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah buat konstanta di sebelah kanan. Di sini untuk membuat konstanta ini ada di sebelah kanan, kita kurangkan semuanya dengan 12. Di sini dikurangin 12, begitupun di sini dikurangi 12. Kenapa dikurangi 12? Agar 12 di sini hilang. Maka kita bisa dapatkan sebagai berikut: x kuadrat plus 8x sama dengan negatif 12. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Tambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien dari x kuadrat. Koefisien x-nya adalah 8. Berarti kita bisa dapat sebagai berikut: setengah dari koefisien x yaitu 8 lalu dikuadratkan. Kita bisa dioperasikan, setengah dari 8 adalah 4, 4 dikuadratkan kita dapat sebagai berikut. Kita dapat 16. Begitupun di ruas yang sebelah kanannya. Kita masuk ke langkah yang keempat. Buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat plus 8x plus 16. Bentuk kuadrat sempurnanya adalah x plus 4 kuadrat sama dengan 4. 4 dari mana? 4 dari negatif 12 ditambah 16. Lalu kita bisa selesaikan operasi berikut menjadi x plus 4 sama dengan plus minus akar 4. Kenapa jadi plus minus? Karena di sini bentuknya adalah x kuadrat. Lalu kita bisa dapat nilai x-nya itu adalah negatif 4 plus minus 2. Dari nilai x ini kita bisa mendapatkan akar-akarnya. Yang pertama, akar x1-nya adalah negatif 4 plus 2 sama dengan negatif 2.
Ini adalah nilai dari X1-nya. Lalu kita bisa juga dapatkan nilai X2-nya, yaitu X2 sama dengan negatif 4 dikurangi 2. Kita dapatkan X2-nya adalah negatif 6. X1 dan X2 ini adalah akar-akar X kuadrat plus 8X plus 12 sama dengan 0. Berikut penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dorothea Yatimah. Sekian dari saya, kurang lebih maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Sinta Hartina yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode rumus kuadrat. Dari bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya X1 dan X2 dapat ditentukan dengan rumus X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat negatif 4 kali A kali C per 2 kali A. Untuk memahami rumus ini, langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal. Contoh soal untuk metode rumus kuadrat, yaitu X kuadrat plus 8X plus 5 sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan 8, C sama dengan 5. H ini merupakan koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C ini merupakan konstanta. Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 A kali C per 2 kali, kita masukkan bilangan-bilangan tadi. X sama dengan negatif 8 plus minus akar 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5 per 2 kali 1. X sama dengan negatif 8 plus minus akar 64 dikurangi 20. 64 ini merupakan hasil dari 8 pangkat 2. X sama dengan negatif 8 plus minus akar 44 per 2. X sama dengan negatif 8 plus minus akar 4 dikali 11 per 2. X sama dengan negatif 8 plus minus akar 4 ini kan 2, jadi keluar hasilnya 2 akar 11 per 2. X sama dengan negatif 4 plus minus 1 akar 11. Akan diperoleh akar-akar, yaitu X1 sama dengan negatif 4 plus akar 11, X2 nya negatif 4 negatif akar 11. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Sinta Hartina dan rekan saya Nurbani Soleha, Dorothea Yatimah mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.